Kita semua telah hidup di tengah-tengah perang informasi paling intensif yang pernah dilihat dunia. Ada orang-orang yang berpikir bahwa itu adalah ide yang baik. Ini adalah pemerintahan Biden untuk tidak membahas apapun dengan musuh di medan perang. Bagaimana hal itu seharusnya mencapai sesuatu tidak jelas. Tapi tidak ada diplomasi sama sekali, hanya ada pertempuran. Pertempuran terus meningkat di tengah klaim bahwa Ukraina menang, yang jelas-jelas salah. Di tengah klaim bahwa korban Rusia jauh lebih banyak daripada Ukraina, yang juga salah. Dan di tengah klaim berulang bahwa pengenalan senjata baru akan menyelesaikan segalanya di medan perang untuk keuntungan Ukraina. Tidak ada dari hal-hal itu yang benar. Dan jadi orang-orang yang percaya hal-hal tersebut, yang merupakan mayoritas di Eropa dan Amerika, tetapi bukan mayoritas di bagian dunia lainnya, di mana ada skeptisisme besar, sekarang menghadapi kenyataan. Tellers u kijk and van benadering stralen is if tisenol bimes not knowing you. At odds with what they've been told for the last 3 years. Hello everybody. Today I would like to share another. Halo semuanya. Hari ini, saya ingin membagikan video brilian lainnya dari Duta Besar Chas Freeman kepada Anda. Video ini direkam sebagai bagian dari acara Zoom pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Bapak Eddie O'Brien dari Thinking Center, sebuah organisasi masyarakat sipil Irlandia. Video ini adalah jenis diskusi meja bundar tanya-jawab dengan Duta Besar Freeman. Dan saya jamin semua wawasan beliau, seperti biasa, sangat layak untuk didengarkan. Di antara posisi lainnya, seperti yang mungkin Anda ketahui, Duta Besar Freeman pernah menjabat sebagai Asisten Sekretaris Pertahanan AS, sebagai Duta Besar AS untuk Arab Saudi, dan dia adalah penerjemah utama Richard Nixon selama kunjungannya ke China pada tahun 1972, yang mengarah pada normalisasi hubungan AS-China. Dengan ini, silakan menikmati. With this out of the way, here you go. Very serusi dia diprovokasi. No, it was not unprovoked. We began to hear Tidak, itu tidak tanpa provokasi. Kami mulai mendengar sejak tahun 1994 dari Boris Yeltsin, sebelum Vladimir Putin berkuasa, bahwa perluasan NATO dan kehadiran pasukan yang bermusuhan di perbatasan Rusia tidak dapat diterima dan akan memicu reaksi militer. Reaksi tersebut sebenarnya sudah lebih dulu ditandai selama perang singkat antara Georgia dan Rusia. Dan seharusnya tidak ada kejutan. Perang sebenarnya dimulai sebagai perang saudara antara penutur bahasa Rusia-Ukraina dan penutur bahasa Ukraina pada tahun 2014 setelah kudeta di Kiev. Ketika pemerintah ultranasionalis baru di Kiev melarang penggunaan bahasa Rusia, Hungaria, Rumania, dan bahasa minoritas lainnya di tingkat lokal. Jadi penutur bahasa Rusia yang dominan di Ukraina Timur, dalam beberapa kasus, 75% di Crimea, tetapi kadang-kadang hingga 90% di Oblast Timur, memberontak. Dan Rusia secara verbigi nasbarko. Rebelled, and Russia naturally supported them. They wanted the right to use Russian. Jadi mereka menginginkan hak untuk menggunakan bahasa Rusia untuk mendidik anak-anak mereka dan berkomunikasi dengan administrasi lokal. Ini sebenarnya menghasilkan negosiasi, dua perjanjian di Minsk yang disponsori oleh Prancis dan Jerman, yang disetujui oleh Rusia, mengonfirmasi bahwa wilayah Donbas, Luhansk, dan Donetsk akan tetap menjadi bagian dari Ukraina, tetapi dengan dasar yang mirip dengan Quebec di Kanada. Artinya, mereka akan diizinkan memiliki bahasa mereka sendiri sebagai bahasa resmi dan mendidik anak-anak dalam bahasa tersebut. Perjanjian itu pertama kali didukung dengan kuat oleh Zelensky ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Dan kemudian ketika ia menjabat, perjanjian itu ditolak. Pada titik mana Zelensky, Angela Merkel dari Jerman, dan François Hollande dari Prancis, keduanya mengatakan, ya, kami sebenarnya tidak benar-benar bermaksud perjanjian itu. Both said, well, we didn't really mean that agreement. It was just a means of gaining time for us to arm. Itu hanyalah cara untuk untuk mendapatkan waktu bagi kami untuk mempersenjatai dan melatih angkatan bersenjata Ukraina melawan Rusia. Jadi provokasi dimulai dengan serangan oleh orang-orang Ukraina ultranasionalis terhadap sesama orang Ukraina yang kebetulan berbahasa Rusia di timur.
Itu meningkat menjadi intervensi Rusia melawan orang-orang Ukraina ultranasionalis tersebut. 15,000 people. Itu berlangsung selama 8 tahun. 15.000 orang tewas akibat serangan artileri ke daerah-daerah berbahasa Rusia. Dan akhirnya, pada Desember 2021, Vladimir Putin menuntut negosiasi tentang 3 topik. Salah satunya adalah penghentian pembicaraan tentang membawa Ukraina ke NATO atau implikasi bahwa pasukan anti-Rusia Amerika dan lainnya akan ditempatkan di perbatasan Rusia. Anti-Russian forces would be stationed on Russia's borders. The second was to reaffirm the Minsk Accords. Yang kedua adalah menegaskan kembali kesepakatan Minsk dan otonomi penutur bahasa Rusia di timur, dan secara implisit juga orang Hungaria dan Rumania. And finally, Ada minoritas lain di Ukraina. European security architecture. Dan akhirnya tentu saja diskusi luas tentang arsitektur keamanan Eropa dengan Ukraina sebagai pihak netral, mirip dengan model negara Austria tahun 1955 yang dicapai pada puncak Perang Dingin. Perjanjian ini menjamin kemerdekaan dan demokrasi Austria dan mengharuskan Austria untuk memperlakukan minoritasnya, orang Italia di Tirol, Slovenia dan Hungaria, masing-masing cari oleh konsep mempalatkan dan kerjasama dengan Milan. And cooperation in Europe requires. Those were the 3 items for negotiation. Jadi itulah 3 poin untuk negosiasi. Mereka tetap menjadi 3 poin untuk negosiasi. Ada satu perbedaan besar, yaitu Rusia yang sekarang harus berperang melawan Ukraina dan menduduki seluruh atau sebagian dari 4 oblast berbahasa Rusia di timur, sekarang menuntut untuk mempertahankannya karena tidak mempercayai jamin dari Ukraina bahwa sebenarnya sesuatu seperti kesepakatan Minsk sekarang mungkin untuk diimplementasikan. Jadi saya akan mengakhiri di sini. Dan saya through Ferry keset dari ini. Disejar dari banyak liku-liku dalam hal ini. There are many twists and turns in this, of course. Apakah Vlad and Bobawit mentubuh voor fasirisoort? Yes, essentially, Ya, pada dasarnya Putin dan pemerintahannya menuntut negosiasi. Mereka dijawab oleh Amerika Serikat dan Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, dengan penolakan tegas untuk membahas topik-topik ini. Satu-satunya masalah yang kami siap untuk dibahas adalah pembatasan penempatan rudal dan persenjataan lainnya di Ukraina. Jadi pada dasarnya dalam diplomasi, jika Anda tidak dapat memperoleh kepuasan untuk kepentingan nasional Anda dengan cara damai, alternatifnya adalah menggunakan kekuatan. Dan itulah yang kemudian dilakukan Rusia. Jadi provokasinya adalah penolakan untuk membahas hal-hal tersebut. Dan sekarang, selama 3 tahun itu telah menjadi kasusnya. Kami baru saja melihat di Riyadh, akhir dari periode itu dengan pertemuan antara Amerika dan Rusia di tingkat Menteri Luar Negeri yang telah menyepakati 4 poin. Which has agreed on 4 points. First, that the embassies in Moscow Pertama, kedutaan Amerika di Moskow dan dutaan Rusia di Washington akan dipulihkan ke fungsionalitas penuh melalui proses pengusiran timbal balik. Mereka pada dasarnya sekosongkan dan menjadi sangat tidak efektif. Jadi kedutaan akan dipulihkan untuk memungkinkan hubungan diplomatik yang normal. Kedua, akan ada dialog berkelanjutan di tingkat Menteri Luar Negeri, disertai dengan penunjukan tim negosiasi oleh kedua belah pihak untuk mencoba merumuskan parameter perdamaian untuk Ukraina, hubungan AS-Rusia yang dinormalisasi, dan semacam pendekatan untuk perdamaian yang lebih luas di Eropa. some sort of approach to a broader peace in Europe. Not very clear what all that will mean. But based Tidak benar-benar jelas apa arti semua itu. Tapi pada dasarnya ini positif, meskipun awalnya mengecualikan baik Ukraina maupun Eropa, karena dialog ini harus dimulai dan harus ada beberapa kesepakatan dasar tentang prinsip-prinsip yang akan memandu diskusi lebih lanjut. Dan kemudian poin terakhir adalah bahwa Ukraina dan Uni Eropa akan dilibatkan dalam diskusi ini setelah parameter disepakati. Ada banyak ketidaksepakatan dan kemarahan terhadap perkembangan ini. Betvest behak, het segment supporter erfoldig step daartoe dat de Unie Europa het om NATO is de stad lower. with the EU or within NATO or with Ukraine. On the other hand, Mr. Trump has been on record from the very Di sisi lain, Tuan Trump sejak awal telah menyatakan bahwa inilah yang ia maksudkan untuk dilakukan. the question is Dia memenangkan pemilihan. side, why is Pertanyaannya adalah,
Di pihak Amerika, mengapa Ukraina dan anggota Eropa dari NATO tidak memulai konsultasi tentang apa artinya ini? Dan jawabannya tampaknya karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kami baru saja melihat pertemuan kecil dari sekelompok negara UE di Paris dengan Inggris bergabung dalam pertemuan tersebut. Även om Europeer, Demers intuïntie Ukrainis legislaturni, de seperti girth, without small, thick snow. Tigari. Like the mountains produced a ridiculous mouse, if anything. Maaf, memberi Powix up to speed. Ridiculous mouse in Latin, a ridiculous mouse. Tikus yang konyol dalam bahasa Latin. Tikus yang konyol. Itu adalah Horas. Bagaimanapun sekarang kita memiliki pertukaran diatribe, penghinaan, dan tuduhan yang paling tidak pantas dan menurut saya sepenuhnya kontraproduktif antara presiden kita yang berubah-ubah dan Tuan Zelensky, yang menurut pandangan saya dibawa ke jalan buntu menuju bencana dan tidak menyukai posisinya saat ini. Jadi begitulah keadaan kita saat ini. Yang terjadi selanjutnya adalah pertemuan antara tim negosiasi, dan kita akan mulai melihat apa yang terjadi. Tapi saya akan membuat pengamatan terakhir, yaitu bahwa keterkejutan di dalam UE dan NATO, dan terutama di Inggris, adalah hasil dari fakta bahwa kita semua telah hidup di tengah-tengah perang informasi paling intensif yang pernah dilihat dunia. Ada orang-orang yang berpikir, Yummer stablets that every day breathe, in yang berbeda at this care of evermapping this please New Jersey remain the main perang. Not to discuss anything with the adversary on the battlefield. How that was supposed to accomplish anything is unclear. Bagaimana hal itu seharusnya mencapai sesuatu tidak jelas. Tapi tidak ada diplomasi sama sekali. Hanya ada pertempuran. Pertempuran terus meningkat di tengah klaim bahwa Ukraina menang, yang jelas-jelas salah. Di tengah klaim bahwa korban Rusia jauh lebih banyak daripada Ukraina, yang juga salah. Dan di tengah klaim berulang bahwa pengenalan senjata baru akan menyelesaikan segalanya di medan perang untuk keuntungan Ukraina. Tidak ada dari hal-hal itu yang benar. Dan jadi orang-orang yang percaya hal-hal tersebut yang merupakan mayoritas di Eropa dan Amerika tetapi bukan mayoritas di bagian dunia lainnya, di mana ada skeptisisme besar, sekarang menghadapi kenyataan. Kenyataannya benar-benar bertentangan dengan apa yang telah mereka diberitahu selama 3 tahun terakhir. Jadi secara alami, ini adalah kejutan. The desnad kurang diplomasi, ngek seorang sebawagowas. It was an astonishing mistake. There is Itu adalah kesalahan yang mengejutkan. Ada pepatah militer yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh kehilangan kontak dengan musuh, karena jika Anda melakukannya, Anda bisa dikepung atau terkejut dengan cara tertentu. Hal yang sama berlaku dalam hubungan internasional. Anda tidak boleh kehilangan kontak dengan lawan. Modelnya di sini sebenarnya adalah Tiongkok. Orang-orang tidak ingat, tetapi pada tahun 1962, ketika perang perbatasan Tiongkok-India pecah, Tiongkok tetap membuka kedutaannya di Delhi, tidak menariknya, yang merupakan kebiasaan Eropa. Demikian pula, pada tahun 1979, ketika terjadi pertempuran di sepanjang perbatasan Tiongkok-Vietnam, kedutaan Tiongkok di Hanoi tidak ditutup. Mengapa? Karena justru selama perang Anda paling membutuhkan kontak diplomatik. Lincoln is base, what a court town. Dia tidak pernah sekalipun mengunjungi Moskow. Sergei Lavrov, seorang menteri luar negeri Rusia yang sangat cakap, mampu bersikap menawan dan jika perlu menjengkelkan, dua sisi dari mata uang yang sama mungkin, tidak pernah mengunjungi Washington selama 5 tahun. Blinken dan Lavrov bertemu secara kebetulan, atau seharusnya saya katakan saling berpapasan di berbagai pertemuan internasional, tetapi tidak pernah berbicara lebih dari 10 menit dan tidak pernah bertukar lebih dari basa-basi tentang Anda tahu, selusin hal yang mereka lihat dan lakukan, jenis hal yang Anda lakukan di meja makan dengan kerabat yang tidak Anda sukai. Jadi ini adalah kelalaian yang luar biasa, dan sebagai seorang diplomat Amerika, ini benar-benar cukup mengejutkan bagi saya. Apa stabat nebos nilai diplomasi? Saya pikir kita hidup di zaman di mana 3 hal telah bersatu.
Pertama adalah kebiasaan demokrasi untuk mendemonisasi musuh mereka dalam perang. Itu telah terjadi dengan sangat kuat. Tuan Putin sekarang dianggap sebagai inkarnasi kejahatan. Sebenarnya jika Anda mendengarkannya, yang sangat sulit dilakukan karena saluran media diblokir dan disensor demi kepentingan perang informasi, dia seringkali berbicara dengan sangat masuk akal. Dia jelas seorang pemikir strategis, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang sejarah dari perspektif Rusia, yang mungkin tidak Anda setujui, tetapi setidaknya dia memiliki perspektif yang terinformasi. Hal kedua yang terjadi adalah komunikasi kita di ranah politik sekarang online dan dikendalikan oleh oligopoli media, yang pada dasarnya didorong oleh pemerintah untuk menyensor komunikasi dari mereka yang menggunakannya. The communications of those who use them. So this has become a big issue everywhere. Jadi ini telah menjadi masalah besar di mana-mana. Saya pikir sangat tidak adil bagi JD Vance untuk menuduh orang Eropa melakukan ini ketika, pada kenyataannya, kita melakukannya di Amerika Serikat, meskipun ada amandemen pertama dalam konstitusi kita. Jadi itu adalah hal kedua, yaitu demonisasi. Yang ketiga adalah munculnya koreksi politik. Jadi jika Anda tidak mengikuti mentalitas kelompok, jika Anda mengungkapkan pendapat yang berbeda, atau jika Anda mencoba memperkenalkan fakta yang tidak sesuai dengan narasi, Anda akan dicerca, seperti yang tampaknya terjadi pada Profesor Robertson. Jadi saya pikir ketiga hal ini membuat mental kita tumpul, dan kita tahu dari psikolog bahwa jika Anda mengulangi kebohongan cukup lama, itu menjadi aksioma yang tidak bisa dipertanyakan. Dan itulah yang terjadi pada kita dalam deskripsi perang ini. Saya pikir penting untuk dicatat bahwa Anda tahu, saluran komunikasi Rusia tentu saja, Rusia terlibat dalam propaganda. Semua orang melakukannya. Saya tidak akan mengatakan propaganda mereka sangat efektif. Namun, propaganda yang baik harus memiliki hubungan tetap dengan kebenaran. Dan hal terakhir yang telah terjadi, mengingat semua masalah yang telah saya sebutkan, adalah bahwa kita hidup di dunia di mana segalanya tampak masuk akal dan tidak ada yang benar. Dan kita tidak bisa lagi membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kita telah menjadi korban media sosial yang seperti wadah Petri untuk teori konspirasi. Mereka menghubungkan Anda. Jika Anda percaya bahwa ada troll di bawah jembatan yang akan keluar dan menangkap Anda, dan Anda berada di Facebook atau media sosial lainnya, mereka akan menghubungkan Anda dengan orang lain yang memiliki keyakinan yang sama. They will put you in touch with other people who share your belief. And pretty soon you will have a conversation with no one. Dan segera Anda akan memiliki percakapan dengan tidak ada yang tidak setuju dengan Anda tentang subjek itu. Meskipun para troll tidak memiliki bukti empiris sama sekali, semua orang akan mempercayai mereka. Dan itulah yang terjadi dalam konteks ini. Dan itu terjadi di konteks lainnya. Anda bisa melihat penutupan genosida di Palestina misalnya. Anda bisa melihat demonisasi Iran. Anda bisa melihat dalam kasus Amerika Serikat, demonisasi Cina. Banyak ketidakbenaran sekarang dianggap sebagai aksioma. Jadi kita memiliki masalah serius, Eddie. Ketika kita mencoba memperkenalkan fakta dibandingkan dengan apa yang disebut pemerintahan Trump pertama sebagai fakta alternatif, yang sebenarnya bukan fakta sama sekali, tetapi pernyataan yang menyamar sebagai fakta. Ebsaf empati primanin simpats diplomacy. Empathy is the basis for diplomacy. The purpose of diplomacy. Empati adalah dasar untuk diplomasi. Tujuan diplomasi adalah untuk meyakinkan pihak lain agar menerima pandangan Anda tentang kepentingan pihak tersebut dan apa yang akan menguntungkan pihak tersebut. Dengan kata lain, untuk meyakinkan pihak lain agar melakukan apa yang Anda inginkan, karena pihak tersebut telah diyakinkan bahwa itu adalah demi kepentingannya sendiri. Itulah inti dari diplomasi. Untuk meyakinkan seseorang agar melihat sesuatu dari sudut pandang Anda harus memahami mereka melihat sesuatu dan mengapa mereka melihat hal-hal tersebut. Dan itulah empati. Ini sangat berbeda dari simpati karena simpati menyiratkan persetujuan. Empati tidak menyiratkan persetujuan. Empati tidak menyiratkan apapun selain pemahaman. Kurangnya perbedaan antara hal-hal ini sangat jelas dalam tuduhan koreksi politik terhadap para pembangkang.
dissidents. You explain something because you understand it. Anda menjelaskan sesuatu karena Anda memahaminya, dan oleh karena itu ada tuduhan bahwa Anda bersimpati dengannya. Jadi jika Anda melihat Ukraina, tentu saja invasi Rusia ke Ukraina benar-benar ilegal menurut hukum internasional. Itu seharusnya tidak pernah terjadi. Dan menariknya, tanpa awalnya, Tuan Zelensky dan pihak berwenang Ukraina memahaminya. Dan jadi di Istanbul pada Maret 2022, hampir sebulan setelah invasi terjadi, Rusia, dengan mediasi Turki dan Perdana Menteri Israel saat itu Naftali Bennett, mencapai kesepakatan dan rancangan yang kita dengar. Tentu saja, itu referendum, itu akan diratifikasi dalam nemuan under Zelensky dan Putin. Ratified in a meeting between Zelensky and Putin. And our good friend Boris Johnson dan teman baik kita Boris Johnson kemudian tiba-tiba terbang ke Kiev dan tampaknya menyampaikan pesan kepada orang-orang Ukraina dengan mengatakan, "Ya, kalian mungkin siap untuk perdamaian, tetapi kami tidak." Ini menggambarkan bahwa tujuan perang, sejauh manapun itu memiliki tujuan, bukanlah untuk melakukan apapun bagi Ukraina yang telah menderita sangat parah dalam perang ini, tetapi untuk, dalam kata-kata Lloyd Austin, Menteri Pertahanan saat itu, melemahkan dan mengisolasi Rusia. Jadi itu adalah langkah strategis, dan kami siap berjuang hingga orang Ukraina terakhir untuk mencapainya. Dan sekarang kami hampir mencapai orang Ukraina terakhir. Itulah sebabnya Wunderwaffen, senjata luar biasa dari jenis baru yang besar, tidak akan menghasilkan kemunduran bagi Rusia. Masalah yang dihadapi Ukraina adalah mereka telah kehilangan terlalu banyak pria dan wanita, dan mereka tidak bisa melanjutkan serangan. Inilah mengapa serangan di Kursk ke Rusia menjadi bencana, karena Ukraina mengirim pasukan terbaik yang masih bertahan ke sana, mungkin untuk mempersiapkan pertukaran wilayah dalam negosiasi, dan mereka mengalami kehancuran. Perimeter pertahanan mereka terus menyusut, bahkan tanpa kehadiran Korea Utara. Omong-omong, kita tidak tahu. Korea Utara dikabarkan bertempur di sana sampai mereka tidak lagi. Kemudian mereka kembali. Tapi yang menarik adalah mereka dengan sangat mudah memilih bunuh diri daripada ditangkap. Jadi siapa yang pernah melihat seorang Korea Utara diwawancarai seorang tawanan perang dari Korea Utara? Anda tahu, mungkin ada orang Korea Utara yang bertempur di sana. Kim Jong-un, diktator Republik Rakyat Demokratik Korea, ingin pasukannya diuji dalam pertempuran dan menjadi tangguh. Dan dia mendapatkan itu jika memang pasukannya ada di sana. Tapi kita benar-benar tidak bisa memastikan. Ini kembali ke fakta bahwa tidak ada yang benar-benar pasti dan semuanya masuk akal. Kita benar-benar tidak tahu. Kita tidak memiliki bukti bahwa orang Korea Utara benar-benar ada di sana. Jadi saya pikir ini hanya ilustrasi tentang bagaimana kita telah kehilangan informasi realistis tentang apa yang terjadi di medan perang. Dan pengamatan terakhir tentu saja adalah bahwa apa yang Anda kalah di medan perang, Anda tidak bisa dapatkan kembali di meja perundingan. Parameter hasil dari medan perang menentukan apa yang mungkin dalam hal rekonsiliasi pasca perang. Saya pikir Anda memahami ini dengan baik di Irlandia. Jadi itu adalah kenyataan. Ketika saya mendengar orang mengeluh tentang kita memberikan segalanya kepada Putin, faktanya adalah Putin telah merebut banyak, dan kita tidak bisa mengambilnya kembali darinya. Jadi kita perlu realistis tentang ini. Jika Anda melihat geografinya, tidak ada apa-apa antara Moskow dan Pyrenees kecuali dataran datar yang mudah dilintasi oleh tentara dan memang telah dilintasi oleh Napoleon dan oleh Hitler. Tidak ada apa-apa di sebelah timur Moskow hingga semenanjung Kamchatka kecuali tundra beku yang juga mudah dilintasi oleh tentara, seperti yang ditunjukkan oleh bangsa Mongol dalam pengambilalihan mereka atas Rusia. Jadi jika Anda berada di Moskow dan melihat dunia, Anda sangat-sangat peka terhadap gagasan bahwa Anda bisa diserang dari timur atau barat, dan Anda tidak boleh membiarkannya. Anda memerlukan kordon saniter, semacam sabuk netralitas antara Anda dan musuh potensial.
Ukraina seharusnya menjadi tempat netral seperti itu. Seharusnya menjadi penyangga dan jembatan antara Rusia dan seluruh Eropa. Dan itulah yang mungkin akan terjadi jika semuanya berjalan dengan baik. Namun sementara itu kita tidak tahu. Mungkin 1 juta orang Ukraina telah meninggal. Ukraina memulai kemerdekaannya dengan 52 juta penduduk. Pada saat invasi dimulai, maaf, bukan perang, tetapi invasi, karena perang dimulai pada 2014. Invasi tidak terjadi sampai 2022. Jumlah itu turun menjadi sekitar 32 juta, karena tingkat kelahiran Ukraina adalah yang terendah di Eropa. 32 million because Ukraine's birth rate is the lowest in Europe, and many Ukrainians emigrated. Dan banyak orang Ukraina beremigrasi. Ukraina berada dalam kondisi yang mengerikan selama sebagian besar periode itu. Jadi, dari 32 juta sekarang turun menjadi sekitar 20 juta, karena 2,5 juta, 3 juta orang telah mengambil suaka politik di Rusia. Dan sisanya telah mengambil suaka politik di Eropa, dengan 1,5 juta diantaranya di Polandia, dan hampir 1 juta di Jerman, dan seterusnya. Tidak ada yang berarti di Amerika Serikat yang Anda tahu, bertentangan dengan sejarah kita sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sesuatu yang saya sedih mengatakan diperkuat oleh pemerintahan Trump dan lebih buruk lagi dengan deportasi massal. Tentu saja kita semua tidak suka memiliki terlalu banyak orang asing di sekitar kita, saya kira. Bagaimana Israel memiliki begitu banyak kekuatan lobby Evopiv OKS? Nah, saya pikir banyak dari ini dijelaskan tentu saja oleh kengerian Holocaust yang merupakan fenomena di Eropa, bukan di Amerika. Kami membebaskan beberapa kamp kematian, meskipun pekerjaan utama dilakukan oleh Uni Soviet, yang sekali lagi, sesuatu yang tidak suka kami akui. Orang-orang merasa bersalah, atau mereka dibuat merasa bersalah karena mereka membiarkan genosida. Dan genosida omong-omong bukan hanya terhadap orang Yahudi, itu juga terhadap Romani, Mesir, liberal, dan komunis. Mereka program pemerintah Pringwen yang disengap antara ding impian afraid you further menfaf mereka stick record di gaimas timbort reniker. Dan segala that mereka haftin you. Dan di Amerika asur dan saya ceritakan sebuah cerita. And in the United States, let me tell you a story. I can't remember exactly when it was, but I was in Abu Dhabi. Saya tidak ingat persis kapan itu, tetapi saya berada di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab, atau mungkin itu di Dubai. Tapi saya memang menyalakan TV di kamar hotel saya untuk menonton berita malam dalam bahasa Arab. Dan salah satu berita yang ditampilkan adalah film rumahan dari seseorang di Gaza yang pada saat itu masih diduduki oleh orang Israel. Mereka belum mengubahnya menjadi kamp konsentrasi, seperti yang mereka lakukan kemudian. Dan saya melihat 2 petugas intelijen polisi Israel berpakaian sipil membawa seorang anak berusia sekitar 17 tahun dari rumahnya, memukulinya dengan sangat brutal, menendangnya di kepala, dan akhirnya menembaknya di kepala lalu pergi sambil tertawa. Dan saya berpikir dalam hati ketika ini muncul di media di rumah, semua akan kacau. Tapi tentu saja itu tidak pernah muncul. All hell is going to break out. But of course it never appeared. And we are self-censoring. Kita mensensor diri. Media kita, seperti yang baru saja ditunjukkan dalam kasus Ukraina, sepenuhnya mampu mencegah pendapat lain selain yang paling nyaman bagi pemerintah atau kelompok kepentingan untuk disampaikan. Jadi kita memiliki masyarakat di Amerika Serikat sekarang di mana kita mengklaim sebagai demokrasi, tetapi dalam banyak hal kita adalah plutokrasi. Dan banyak dari plutokrasi itu adalah Yahudi dan terkait dengan Israel, serta bersimpati padanya dalam arti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan sekarang kita memiliki fenomena aneh, orang-orang yang tumbuh di bawah apartheid di Afrika Selatan, dalam posisi otoritas, memberlakukan kebijakan rasis pada kita. Dan tentu saja, Israel dan Afrika Selatan selama era apartheid adalah teman baik dan bekerja sama untuk membangun senjata nuklir yang dimiliki keduanya dan mengujinya. Jadi, maksud saya berurusan dengan Afrika Selatan yang saat itu berada di bawah apartheid, yang menarik tetapi tidak menyenangkan. Bagaimanapun, sekarang kita memiliki orang-orang ini.
Bahkan di Amerika Serikat, kita telah sampai pada titik di mana Tuan Trump baru saja menyatakan bahwa Afrikaner, orang kulit putih Afrika Selatan, sekarang dalam bahaya penganiayaan, dan oleh karena itu harus diterima sebagai pengungsi dengan prioritas, sementara tidak ada orang lain yang harus diterima sebagai pengungsi. Dan tentu saja, 7% dari orang Afrika Selatan adalah kulit putih. Mereka memiliki 70% dari tanah. Itu adalah hasil dari apartheid. Dan pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan prosedur untuk mengambil alih tanah yang tidak digunakan dan mendistribusikannya kembali kepada petani Afrika hitam. Tetapi faktanya belum ada pengambil alihan seperti itu yang terjadi. No such expropriation has yet taken place. And so what we have is the resentments. Jadi yang kita miliki adalah kebencian dari Elon Musk, Peter Thiel, dan David Sachs, menurut saya, yang semuanya adalah ekspatriat Afrika Selatan yang mengalami trauma dari pembongkaran apartheid, yang omong-omong Badan Pembangunan Internasional AS sangat terlibat di dalamnya. Saya pikir itu menjelaskan banyak permusuhan Mr. Musk terhadap USAID. Jadi ya, Anda tahu dalam hal ini, mungkin kita mendapatkan imigran yang salah. Tapi kita memang memiliki plutokrasi yang memanipulasi pemilu kita. Saya akan buat poin terakhir di sini. Saya pikir dalam arti tertentu, semua ini di Amerika Serikat mungkin bisa memperbaiki diri sendiri. Hanya 60% orang Amerika yang memberikan suara dalam pemilu terakhir. 13 juta pemilih sebelumnya tidak muncul di tempat pemungutan suara. Mr. Trump mendapatkan 49,8% dari mereka yang memberikan suara, bukan mayoritas, real disparitas yang sangat kuat. Not a majority, a very strong plurality. Kamala Harris, his principal opponent, fell short of Kamala Harris, lawan utamanya gagal. Saya pikir dia mendapatkan sekitar 47%. Dan sisanya adalah suara protes untuk kandidat pihak ketiga dari berbagai jenis. Jadi ketika dia mengatakan dia memiliki mandat dari sesuatu di bawah 30% orang dewasa Amerika. Dan apa yang dia lakukan adalah menghancurkan layanan pemerintah, menciptakan kekacauan, mengganggu segalanya sampai pada titik di mana Joseph Stiglitz, seorang ekonom pemenang hadiah Nobel yang terkenal di dunia, mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi layak untuk diinvestasikan. Bahwa dia tidak akan menyarankan orang asing untuk berinvestasi di Amerika Serikat, dan bahwa orang Amerika harus menahan investasi mereka sampai keadaan stabil, debu mereda. Jadi kita berada dalam keadaan yang genting, dan itu, menurut saya, menjelaskan banyak perilaku tidak menentu yang Anda lihat. Apa genocida yang terjadi di Palestina? Saya pikir kita perlu memberikan penghormatan kepada TikTok, yang bagi kaum muda telah menjadi mekanisme untuk menunjukkan realitas sebagaimana yang mereka persepsikan secara langsung, tanpa filter. Dan inilah alasan mengapa lobi Israel menetapkan tujuan di Amerika Serikat untuk melarang TikTok. Ini tidak ada hubungannya dengan spionas Tiongkok, dan semuanya berkaitan dengan fakta bahwa TikTok telah berhasil mengubah opini Amerika di kalangan pemuda. Setidaknya, termasuk pemuda Yahudi, menjadi mayoritas yang tidak ingin terlibat dengan perilaku Israel atau dikaitkan dengannya, dan mengakui bahwa kita sepenuhnya terlibat dalam segala sesuatu yang dilakukan Israel. Israel tidak bisa melancarkan perang selama 1 menit pun jika kita tidak menyediakan pendanaan dan persenjataan. Poin terakhir, mengenai apakah ada genosida atau tidak, ada 2,3 juta warga Palestina. Kami percaya di Gaza pada awal perang pemusnahan ini. Mr. Trump telah mengatakan bahwa dia berencana untuk mengembangkan kembali Gaza dan mengubahnya menjadi resort dengan Trump Tower dan Trump International Hotel, di mana orang Palestina tidak perlu melamar untuk menginap. Dia mengatakan sekarang ada 1,7 juta orang Palestina yang harus dipindahkan, dibersihkan secara etnis. Baru-baru ini, perkiraan lain yang saya lihat dari Israel adalah bahwa ada 1,9 juta orang Palestina. Tapi kemana perginya 400.000 atau 600.000 orang itu? Jadi saya tidak berpikir ada pertanyaan. Saya tahu bahwa Mahkamah Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional telah memeriksa bukti dan menyimpulkan bahwa ada. Begitu juga dengan Human Rights Watch. Begitu juga dengan Amnesty International.
Begitu juga dengan B'Tselem, organisasi hak asasi manusia Israel. Jadi saya harus berpikir pertanyaan di sini, Domalik Anda adalah seorang pengamat ijar Zionisme, and embrace yang demikian. In Zionism, which many are. Yusri Taps Nuju. Where are we headed? First of all, we're headed into turmoil, obviously. Kemana kita menuju? Pertama-tama kita menuju ke dalam kekacauan, jelas. Izinkan saya menjelaskan sedikit. Pesan yang baru saja disampaikan oleh pemerintahan Trump di konferensi keamanan Munich. Pesan utamanya adalah bahwa kita sedang mengarahkan diri kita ke Pasifik dan menjauh dari Atlantik. Oleh karena itu, kalian, orang Eropa, yang selama puluh tahun bergantung pada kami untuk menjaga ketertiban di Eropa, harus menemukan cara kalian sendiri untuk menjaga ketertiban. Arisannya. Neue Reisten vom Anthony Kost om een breder Bernbase den Berper, to medustakir vleikling Grasmer Dingert, architector kam aan boord 1040. Negotiate a new security architecture with Russia. It will take Europeans some time to come to Akan butuh waktu bagi orang Eropa untuk mencapai kesepakatan dengannya. Karena kejutan yang telah kita bahas, fakta bahwa mereka salah memahami realitas akibat perang informasi. Namun, mereka akan sampai pada kesimpulan itu. Dan karena Irlandia adalah bagian dari UA, Anda mungkin menjadi salah satu suara rasional yang mendorong realisme di mana ada delusi. Namun demikian, 27 negara tidak lebih baik daripada 27 orang dalam mencapai konsensus. Dan Eropa dalam membuat bawah ke poin-poin. Kira serdat ini sport paling sedih to spite to peace, in same way, is the personal. earlier in the meeting at Paris, which was truncated. Italy was silent, Germany was opposed to. Anda tahu Italia diam. Jerman menentang pengiriman pasukan ke Ukraina. Inggris mengatakan akan mengirim pasukan tetapi kemudian mengklarifikasi, mengatakan hanya jika Amerika juga pergi, yang telah kami katakan tidak akan. Dan tentu saja seluruh gagasan tentang pasukan NATO di Ukraina adalah apa yang memprovokasi Rusia untuk berperang sejak awal. Jadi akan ada, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Eropa. Saya bukan orang Eropa. Saya kehilangan kualifikasi itu tentang ke bilang raya pindah kurti. Dan itu Ismail. Itu tidak jelas bagi saya. Untuk saya ilmin lain lairis non berfi. There are other elements, of course, in play. There is Mr. Trump's delusion that Ada delusi Tuan Trump bahwa orang asing, bukan orang Amerika yang membayar tarif. Serangan mereka ditujukan kepada kita, bukan pada negara-negara dari mana kita mengimpor. Kita sangat bergantung pada impor. Kita telah menyalahgunakan kekuatan dolar AS dengan sanksi sembarangan terhadap hampir semua orang, yang mengakibatkan peran dolar sebagai metode universal penyelesaian perdagangan kini terancam. Kita telah menciptakan sebuah pertemuan, awalnya BRICS, sekarang BRICS yang diperluas, yang pada dasarnya dimulai sebagai gerakan protes terhadap hegemoni Amerika, tetapi yang sekarang berkembang menjadi badan penetapan aturan yang sebenarnya, dan telah menciptakan lembaga-lembaga seperti Bank Pembangunan Baru untuk mengatasi kebuntuan, ketidakefisienan, dan kurangnya reformasi di Bank Dunia, misalnya. lack of reform in the World Bank, for example. And we have China creating institutions. Dan kita memiliki China yang menciptakan lembaga-lembaga seperti Asian Infrastructure Investment Bank, yang hampir hanya Amerika Serikat yang memboikotnya. Menariknya, AIIB mengikuti aturan yang sama persis dengan Bank Dunia, dengan satu perbedaan. Untuk mengajukan pembiayaan proyek di AIIB, Anda tidak harus menjadi anggota, sedangkan Anda harus menjadi anggota Bank Dunia untuk mendapatkan manfaat pembiayaannya. Jadi dunia sedang berubah ketika lembaga-lembaga baru sedang dibentuk. Ada seruan untuk lembaga-lembaga baru, pengaturan keamanan baru. Saya rasa Anda tahu, seseorang bisa terus berbicara panjang lebar. Saya tidak ingin melakukan itu. One could go on and on and on. I don't want to do that. I will just say that. Jadi saya hanya akan mengatakan bahwa saya tidak berpikir karakterisasi yang diajukan oleh pemerintahan Biden tentang urusan dunia, yaitu bahwa mereka diorganisir di sekitar dua perjuangan besar, satu antara demokrasi dan otokrasi, dan yang lainnya antara persaingan kekuatan besar, adalah benar. Dan pada poin yang terakhir, persaingan kekuatan besar, salah satu fenomena paling menarik yang kita amati adalah kemunculan kembali kekuatan menengah sebagai kekuatan yang berdiri sendiri.
Bukan kebetulan bahwa Arab Saudi, yang bercita-cita untuk peran seperti itu secara global, menjadi lokasi pertemuan Rusia-Amerika beberapa hari yang lalu. Dan kita bisa melihat, Anda tahu, Turki sebagai contoh lain, dan Brasil. Turkey as another example, and Brazil. What we're seeing is the emergence. Anda tahu apa yang kita lihat adalah kemunculan apa yang saya sebut sebagai tatanan dunia multinodal, bukan multipolar. Sebuah kutub adalah garis antara dua titik. Anda tahu ujung-ujung garis disebut kutub, tetapi yang kita alami adalah kemunculan node yang bersifat 3 dimensi, bukan 2 dimensi, dapat berkembang, dapat berputar, dapat mengakomodasi koneksi tebal dan tipis, dan beroperasi dalam 3 dimensi. Jadi inilah mengapa kita melihat negara-negara beberapa di Eropa yang masih berpura-pura menjadi kekuatan dunia. Prancis misalnya. Mereka bukan kekuatan dunia. Mereka bahkan tidak mampu mempertahankan kekaisaran mereka di Afrika saat ini. Tetapi mereka adalah kekuatan sebagai negara dengan peringkat menengah. But they are a force as a middle-ranking power. Japan is similar. Jepang strot. To sing sig throw for a mountie in Valamutain can hand. If a crazy elite for you for brace score. Economic player in Pacific Asia, but increasingly Asia Pasifik, tetapi semakin menjadi pemain politik dan militer yang aktif. Jadi dunia yang kita kenal, tatanan bipolar yang Anda sebutkan dalam Perang Dingin, sudah tidak ada lagi. Dan itu memiliki kekurangannya. Tetapi ini jauh lebih membingungkan dan memerlukan kelincahan dalam diplomasi yang tidak kita miliki selama Perang Dingin. Diplomasi dalam Perang Dingin lebih mirip dengan Perang Parit. Sesekali kami melakukan sedikit pengintaian di atas garis. Tidak ada harapan bahwa kami bisa memperluas ke wilayah musuh, dan kami bertempur di tanah tak bertuan. Di dunia ketiga, kami memiliki perang proksi. Kami sangat berhati-hati untuk tidak memiliki perang langsung. Sekarang kita menghadapi bahaya perang langsung, perang nuklir. Dan Anda dapat melihat ini dalam pengakuan China, bahwa mereka tidak lagi mampu memiliki kekuatan serangan minimalis yang akan menggigit negara lain yang menyerangnya dengan senjata nuklir. Sekarang harus merangkul kehancuran yang saling terjamin, yang sangat tepat di Asia MAD. Dan jadi, dalam beberapa tahun, kita akan memiliki 1.500 ICBM bersenjata nuklir Tiongkok yang diarahkan ke Amerika Serikat, yang cukup untuk menghancurkan kita sepenuhnya, dan lebih dari itu. Jadi ini adalah dunia lain yang kita kenal. Ini bisa menyerupai Eropa pada abad ke-19 dalam arti tertentu. Dan ini adalah harapan saya, bahwa seperti yang terjadi pada Kongres Wina dan Konser Eropa, yang mengelola keseimbangan kekuasaan antara beberapa pihak, menjaga perdamaian kurang lebih, dengan beberapa gangguan seperti Perang Prancis-Prusia dan Perang Crimea, tetapi menjaga perdamaian kurang lebih selama 1 abad hingga 1914. Saya berharap kita bisa belajar dari ini. Kita bisa memiliki tatanan yang inklusif. Kita bisa memiliki tatanan di mana tidak ada yang diizinkan untuk menjalankan hegemoni secara keseluruhan. Dan di sini saya kira saya akan menyelesaikan ini. Saya melihat Tuan English memiliki pertanyaan ini dengan hanya mencatat bahwa kami membuat kesalahan besar dunia populer. Irlandia sedikit sibuk pada saat itu, saya mengerti. Tetapi setelah Perang Dunia I, lalu disemaskan semua orang Chileno kuasaan di Eropa dalam sebuah pertemuan. Kami memutuskan untuk mengucilkan Jerman dan Rusia. Dan hasilnya Perang Dunia II. Dan segera berpendapat Perang Dingin. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita perdian irur dapelang makan Metternich dan ingin diwinya. Bisa tilu berbabel 19. Memaskan musuh. Prancis Desember record di Amerika bersalah atas gangguan besar tatanan Eropa, banyak pesnyap pembunuhan. Disruption of European order and many killings.